Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ketiga. Apakah yang menggerakkan kehidupan Anda? Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Kebanyakan kamus memberikan definisi drive atau menggerakkan sebagai membimbing, mengendalikan, atau mengarahkan, entah mengemudi mobil, memalu paku, atau memukul bola golf. Anda membimbing, mengendalikan, dan mengarahkannya pada saat itu. Kekuatan apakah yang menggerakkan kehidupan Anda? Saat ini, mungkin Anda digerakkan oleh suatu masalah, suatu tekanan, atau suatu batas waktu. Anda mungkin digerakkan oleh ingatan yang menyakitkan, ketakutan yang menghantui, atau keyakinan yang tidak didasari. Ada ratusan keadaan, nilai, dan emosi yang dapat mendorong kehidupan Anda. Berikut ini adalah 5 dari yang paling umum. Banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Mereka menghabiskan hidup berlari dari penyesalan dan menyembunyikan rasa malu. Orang-orang digerakkan rasa bersalah sebenarnya dimanipulasi oleh ingatan. Mereka mengizinkan masa lalu mengendalikan masa depan. Mereka sering tanpa sadar menghukum diri sendiri dengan merusak keberhasilan sendiri. Ketika Kain berdosa, rasa bersalahnya memisahkan dia dari hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya perhentian di muka bumi." Itu menggambarkan kebanyakan orang hari ini, mengembara dalam hidup tanpa suatu tujuan. Kita adalah produk masa lalu, tetapi kita tidak perlu menjadi tawanannya. Tujuan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu Anda. Ia mengubahkan seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin, dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan ia dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan dengan sisa kehidupan Anda juga. Tuhan memang ahli dalam memberikan awal yang baru. Alkitab berkata, "Berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya." Betapa leganya bagi mereka yang telah mengakui dosa-dosa mereka dan dibersihkan riwayatnya oleh Tuhan. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Mereka terus mencengkram sakit hati itu dan tidak pernah mengatasinya. Mereka bukannya melepaskan sakit hati melalui pengampunan, tetapi justru menghidupkannya berulang kali dalam pikiran. Sebagian orang digerakkan oleh kebencian, bungkam, dan menyimpan kemarahan mereka. Sedangkan yang lain meledakkan kemarahan itu kepada orang lain. Kedua respon ini tidak sehat dan tidak menolong. Kebencian selalu menyakiti Anda lebih dari orang yang Anda benci. Ketika orang yang menimbulkan kemarahan itu mungkin telah lupa apa yang ia lakukan dan melanjutkan kehidupan, sedangkan Anda masih terus menikmati luka batin Anda dan mengabadikan masa lalu. Perhatikanlah, mereka yang telah menyakiti Anda di masa lalu tidak terus menyakiti Anda
sekarang kecuali Anda terus menyimpan rasa sakit itu melalui kebencian. Masa lalu Anda sudah lewat. Tidak ada yang akan dapat mengubahnya. Anda hanya menyakiti diri sendiri dengan kepahitan Anda. Demi kebaikan Anda, belajarlah darinya, lalu lepaskanlah itu. Alkitab berkata, membuat diri sangat cemas dengan kebencian adalah hal yang bodoh dan tak masuk akal. Banyak orang digerakkan oleh ketakutan. Ketakutan mereka mungkin adalah akibat dari pengalaman traumatis, harapan yang tidak realistis, tumbuh dalam keluarga yang sangat dikendalikan, atau bahkan kecenderungan genetik. Apapun penyebabnya, mereka yang digerakkan oleh rasa takut sering kehilangan kesempatan besar karena mereka tidak berani melangkah keluar. Mereka hanya merasa aman, menghindari resiko dan mencoba memelihara status quo. Ketakutan adalah penjara yang dibuat diri sendiri yang akan menghalangi Anda menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Anda harus melawannya dengan senjata iman dan kasih. Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan melumpuhkan, maka hidup yang penuh ketakutan akan kematian, akan penghakiman, belumlah sepenuhnya dibentuk dalam kasih. Banyak orang digerakkan oleh materialisme. Keinginan mereka untuk memiliki menjadi tujuan utama dalam hidup mereka. Dorongan untuk selalu menginginkan lebih banyak ini didasarkan pada konsepsi yang keliru yang mengatakan bahwa memiliki lebih banyak akan membuatku merasa lebih bahagia, lebih penting, dan lebih aman. Tetapi ketiga hal tersebut tidak benar. Kepemilikan hanya memberikan kebahagiaan sementara. Karena benda tidak berubah, kita akhirnya merasa bosan dan menginginkan yang lebih baru, lebih besar, dan lebih baik. Jika memiliki lebih banyak, aku menjadi lebih penting, juga merupakan sebuah mitos. Nilai diri dan nilai benda tidaklah sama. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh harta milik Anda. Dan Tuhan berkata bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta. Mitos paling umum tentang uang adalah memiliki lebih banyak akan membuatku lebih aman. Itu tidak benar. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap melalui faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Keamanan yang sebenarnya hanya dapat ditemukan pada apa yang tidak pernah dapat diambil dari Anda, hubungan Anda dengan Tuhan. Banyak orang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Mereka membiarkan harapan orang tua atau pasangan hidup atau anak-anak atau guru atau teman mengendalikan kehidupan mereka. Banyak orang dewasa masih mencoba mendapatkan pengakuan dari orang tua yang sulit disenangkan. Sebagian orang lainnya didorong oleh tekanan teman sebaya, selalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Sayangnya, mereka yang mengikuti arus biasanya hanyut di dalamnya. Saya tidak mengetahui semua kunci yang diperlukan untuk sukses. Tapi satu kunci untuk gagal adalah mencoba menyenangkan semua orang. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah jalan yang pasti menuju kehilangan tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat melayani dua tuan. Ada kekuatan lain yang dapat menggerakkan kehidupan Anda, tetapi semua menuju ke jalan buntu yang sama. Potensi yang tidak terpakai, tekanan yang tidak perlu, dan hidup yang tidak memuaskan.
Perjalanan 40 hari ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Suatu kehidupan yang dipimpin, dikendalikan, dan diarahkan oleh tujuan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih berarti dari mengetahui tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda. Dan tidak ada yang dapat menggantikannya jika kita tidak mengetahuinya. Tidak keberhasilan, kekayaan, kepopuleran, atau kesenangan. Tanpa tujuan, hidup akan menjadi suatu gerakan tanpa arti, kegiatan tanpa arah, dan peristiwa tanpa alasan. Tanpa tujuan, hidup menjadi tidak berarti, dangkal, dan tidak terarah. Manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh Tuhan. Ada 5 manfaat besar dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. 1. Mengenali tujuan Anda memberikan arti pada kehidupan Anda. Kita diciptakan untuk mempunyai arti. Karena itulah orang mencoba cara-cara yang meragukan untuk menemukannya, seperti astrologi atau ilmu kebatinan. Jika hidup mempunyai arti, Anda dapat menanggung hampir segala masalah, dan tanpa itu tidak ada yang dapat ditanggung. Seorang pemuda berusia 20-an menulis, "Aku merasa gagal karena aku berjuang untuk menjadi berarti, dan aku bahkan tidak tahu apakah itu. Yang aku ketahui hanyalah bertahan. Suatu hari nanti, jika aku menemukan tujuan, aku akan merasa mulai hidup." Tanpa Tuhan, hidup tidak mempunyai tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak mempunyai arti. Tanpa arti, kehidupan tidak mempunyai kepentingan atau harapan. Dalam Alkitab, banyak orang mengekspresikan keputusasaan ini. Yesaya mengeluh, "Aku telah bekerja tanpa tujuan. Aku telah memakai kekuatanku dengan sia-sia dan tidak untuk apa-apa." Ayub berkata, "Hari-hari berlalu dengan cepat dan berakhir tanpa harapan. Dan aku menyerah, aku bosan hidup. Tinggalkan aku sendiri, hidupku tidak berarti." Tragedi paling besar bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air dalam hidup Anda. Anda memerlukan harapan untuk bertahan. Dr. Bernie Siegel mendapati bahwa ia dapat memprediksi pasien kanker mana yang akan bertahan dengan bertanya, "Anda mau hidup sampai berusia 100 tahun?" Mereka yang benar-benar memiliki tujuan hidup menjawab ya. Dan hampir dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang dapat bertahan. Harapan muncul karena ada tujuan. Jika Anda merasa tidak berpengharapan, bertahanlah. Perubahan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan Anda sementara Anda mulai menjalaninya dengan tujuan. Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan-rancanganku untukmu. Aku mempunyai rencana-rencana yang baik untukmu, bukan rencana-rencana untuk menyakitimu. Aku akan memberikanmu harapan dan masa depan yang baik." Mungkin Anda merasa sedang menghadapi situasi yang sulit, tetapi Alkitab berkata, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang pernah kita minta atau mimpikan. Jauh melebihi doa-doa, keinginan-keinginan, pemikiran-pemikiran, atau harapan-harapan kita. 2. Mengetahui tujuan, Anda menyederhanakan kehidupan Anda. Itu akan menetapkan apa yang perlu dan tidak perlu Anda lakukan. Tujuan Anda menjadi standar yang dapat Anda pakai untuk mengevaluasi kegiatan mana yang penting dan mana yang tidak. Anda hanya bertanya,
Apakah kegiatan ini membantuku memenuhi salah satu tujuan Tuhan untuk hidupku? Tanpa tujuan yang jelas, Anda tidak mempunyai fondasi untuk mendasarkan keputusan, mengalokasikan waktu, dan memakai sumber Anda. Anda akan cenderung membuat pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan perasaan pada saat itu. Orang yang tidak mengetahui tujuannya mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal, dan itu menyebabkan stres, keletihan, dan konflik. Mustahil melakukan segala sesuatu yang orang lain minta untuk Anda lakukan. Anda hanya mempunyai waktu cukup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, itu berarti Anda mencoba melakukan lebih banyak dari yang Tuhan maksudkan. Atau mungkin Anda menonton televisi terlalu sering. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan membawa kita pada suatu gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal waktu yang lebih masuk akal. Alkitab berkata, kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan adalah kehidupan yang kosong. Kehidupan yang sederhana adalah kehidupan yang penuh. Kehidupan seperti itu juga akan memberikan damai sejahtera. Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada mereka yang dengan teguh mengikuti tujuan dan kepercayaannya kepadamu. 3. Mengetahui tujuan Anda memberikan fokus pada kehidupan Anda. Itu memusatkan upaya dan energi pada apa yang penting. Anda menjadi lebih efektif dengan bersikap selektif. Memang sifat manusia mudah dibelokkan oleh hal-hal kecil, seperti sebuah game. Henry David memperhatikan bahwa orang seringkali hidup dalam keputusasaan yang diam. Tetapi gambaran yang lebih baik untuk masa kini adalah kegiatan tanpa tujuan. Banyak orang bersikap seperti giroskopus yang berputar dengan sangat cepat, tetapi tidak berpindah kemanapun. Tanpa tujuan yang jelas, Anda akan terus berubah arah, pekerjaan, hubungan, gereja, atau hal-hal lain, dengan berharap bahwa setiap perubahan akan menyelesaikan kebingungan atau mengisi kekosongan hati Anda. Anda berpikir, mungkin sekarang akan berbeda, tapi itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yaitu kurangnya fokus dan tujuan. Alkitab berkata, jangan hidup sembarangan, semaunya. Pastikanlah supaya engkau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kuasa pemusatan perhatian dapat dilihat dalam cahaya. Cahaya yang menyebar hanya memiliki kekuatan atau dampak kecil, tetapi Anda dapat memusatkan energinya dengan memusatkan fokus dengan kaca pembesar. Cahaya matahari dapat difokuskan untuk membakar rumput atau kertas. Ketika cahaya lebih difokuskan sebagai sinar laser, sinar itu dapat memotong baja. Tidak ada yang sama kuatnya dengan kehidupan yang berfokus, yaitu kehidupan yang mempunyai tujuan. Pria dan wanita yang telah membuat perbedaan besar dalam sejarah adalah pribadi-pribadi yang sangat terfokus. Misalnya, Rasul Paulus yang dapat dikatakan sendirian memperluas kekristenan di seluruh kekaisaran Romawi. Rahasianya adalah kehidupan yang terfokus. Ia berkata, aku memfokuskan seluruh energi pada satu hal, melupakan masa lalu dan memandang masa depan. Jika Anda ingin kehidupan Anda memberi dampak, fokuslah, berhentilah bermain-main, berhentilah melakukan semuanya. Kurangilah aktivitas Anda, pangkaslah kegiatan-kegiatan yang tidak penting, dan lakukanlah hanya yang paling penting.
Jangan pernah samakan aktivitas dengan produktivitas. Anda dapat menjadi sibuk tanpa tujuan, tetapi apa gunanya? Paulus berkata, marilah kita memusatkan perhatian pada tujuan itu. Kita yang menginginkan semua yang disediakan Tuhan untuk kita. 4. Mengetahui fokus Anda akan memotivasi kehidupan Anda. Tujuan selalu menimbulkan gairah. Tidak ada yang lebih memberikan kekuatan dibandingkan tujuan yang jelas. Sebaliknya, gairah memudar jika tidak ada tujuan. Bangun dari tempat tidur saja akan menjadi kebiasaan. Biasanya pekerjaan yang tidak berartilah yang membuat kita letih, menguras energi, dan merampas sukacita kita, bukan kelebihan pekerjaan. George Bernard menulis, inilah sukacita sejati dalam hidup. Mengerti bahwa kita dipakai untuk tujuan yang kita sadari sebagai hal yang besar, menjadi kekuatan alami, bukannya keluhan rasa sakit dan kesedihan yang egois dengan menggerutu bahwa dunia tidak memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bahagia. 5. Mengetahui fokus Anda akan menyiapkan Anda untuk menghadapi kekekalan. Banyak orang menghabiskan waktu dalam hidup mereka untuk menciptakan warisan kekal di bumi. Mereka ingin dikenang ketika mereka pergi. Tetapi yang paling penting bukanlah apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan Anda, melainkan apa yang Tuhan katakan. Yang gagal dimengerti orang adalah bahwa semua pencapaian akhirnya akan lewat. Catatan menjadi rusak, reputasi memudar, dan pujian dilupakan. Di sekolah tinggi, sasaran James Dobson adalah menjadi juara tenis sekolah. Ia sangat bangga ketika pialanya diletakkan di dalam lemari sekolah. Bertahun-tahun kemudian, seseorang mengirim piala itu kepadanya. Mereka menemukannya di tempat sampah ketika sekolah itu direnovasi. Jim berkata, pada saatnya semua pialamu akan dibuang orang lain. Hidup untuk menciptakan warisan duniawi adalah tujuan yang dangkal. Penggunaan waktu yang lebih bijaksana adalah membangun suatu warisan kekal. Keberadaan Anda di bumi bukanlah untuk dikenang. Anda ada di sini untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Pada suatu hari, Anda akan berdiri di hadapan Tuhan, dan Ia akan memeriksa kehidupan Anda. Ujian akhir sebelum memasuki kekekalan, Alkitab berkata, ingatlah, kita masing-masing akan berdiri sendiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Ya, kita masing-masing akan diwajibkan mempertanggungjawabkan diri kita pribadi kepada Tuhan. Untunglah Tuhan ingin kita lulus ujian. Jadi Ia telah memberikan kita pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dari Alkitab kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan akan mengajukan dua pertanyaan penting ini. Pertama, apakah yang engkau lakukan terhadap anakku, Yesus Kristus? Tuhan tidak akan menanyakan latar belakang agama atau pandangan doktrinal Anda. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Anda menerima apa yang dilakukan Yesus untuk Anda, serta belajar untuk mengasihi dan percaya kepadanya? Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kedua, apakah yang engkau lakukan atas pemberianku? Apa yang Anda lakukan dengan kehidupan Anda? Semua karunia, talenta, kesempatan, energi, hubungan, dan sumber daya yang diberikan Tuhan kepada Anda.
Apakah Anda memakainya untuk kepentingan sendiri atau untuk tujuan yang Tuhan berikan kepada Anda? Mempersiapkan Anda untuk menghadapi dua pertanyaan ini adalah tujuan dari buku ini. Pertanyaan pertama akan menentukan di mana Anda akan mengalami kekekalan. Pertanyaan kedua akan menentukan apa yang Anda lakukan dalam kekekalan. Pada akhir buku ini, Anda akan siap menjawab kedua pertanyaan tersebut. Hari ketiga, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, hidup dengan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Ayat hafalan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Pertanyaan untuk direnungkan. Menurut keluarga dan teman-temanku, apakah kekuatan penggerak hidupku? Apakah yang aku inginkan menjadi kekuatan penggerak hidupku? Puji Tuhan, haleluya.